Hai, ketemu lagi dengan saya Julius Damian dan hari ini kita akan unboxing Huawei Band 4. Kenapa kita akan unboxing Huawei Band 4? Sebenarnya ini dibeliin istri saya karena Mi Band 3 saya rusak. Kronologinya adalah saya pakai Mi Band pertama kali waktu itu di Bali. Saya pakai Mi Band saya untuk berenang, dan setelah berenang di dalam apa tuh? Jadi di dalam Mi Band-nya itu di atas jamnya itu ada kan dia ada screen, dan screen-nya itu ada embun. Jadi pertama kali saya udah kena embun waktu itu, lalu saya diemin sampai akhirnya embunnya hilang. Dan saya pikir mungkin waktu itu lagi di Bali. Dan akhirnya saya pakai lagi waktu itu ke Jogja. Ke Jogja saya berenang lagi dan akhirnya begitu lagi, dan setelah itu mungkin sekitar semingguan setelah itu baterainya masih 44% dan tiba-tiba mati total, nggak bisa nyala lagi, dan akhirnya istri saya beliin Huawei Band 4. Dan ya kenapa beli Huawei Band? Karena mau nyobain, kan Mi yang kemarin udah ada kejadian seperti itu, apakah yang ini lebih kuat, maksudnya begitu, kuat dan tahan lama. Wow. Mari kita buka. Ya, jadi di sini sih ada tulisan sih Huawei Band 4 plug and charge. Jadi kenapa saya beli ini? Karena saya udah nggak, kalau kemarin yang Mi Band itu harus beli adapter sendiri buat ngecas. Jadi rada pusing. Dan begitu ngelihat Mi Band ini, kata istri saya sih udah langsung plug and charge. Jadi pantatnya itu, pantatnya. Jadi di bawah jamnya itu sudah ada kayak buat USB, jadi tinggal dicolok aja ke adapter, dia langsung ngecas sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot bawa adapter lagi. Lalu yang kedua di sini ada Creative Watch Faces ya. Jadi ini sudah full screen. Jadi watch faces-nya itu banyak. Sebanyak apa? Nanti kita coba. Lalu di belakang nih ada fitur-fiturnya. Plug and charge. Lalu ada Creative Watch Faces. Lalu ada heart rate monitoring. Lalu ada sleep tracking. Ada 9 workout modes dan ada 50 meter water resistant. Nah, di belakang ini ada fitur-fiturnya yaitu plug and charge. Lalu ada Creative Watch Faces, ya yang di depan ini, yang di dua ini sudah dibahas di depan. Lalu ada heart rate monitoring, lalu ada sleep tracking, lalu ada 9 workout mode dan ada 9 workout modes dan ada 50 meter water resistant. Nah, saya nggak tahu nih beneran water resistant atau kejadiannya sama kayak Mi Band 3 yang kemarin. Oke, di sampingnya begini-begini aja, dan yuk mari kita buka. Harus pakai pisau. Oke, setelah kita buka, isinya adalah, nah isinya seperti ini. Ini ada jamnya. Ini jamnya. Rada kotak ya. Kalau Mi Band kan cembung-cembung begitu, ini kotak banget. Lalu apa nih? Nah, di sini ada tulis charging the band. Ya, ada cara ngecas bandnya, Ini ada model serial number, stiker-stiker, ada ini stiker-stiker semua. Oke. Lalu di bawahnya itu ada warranty card. Ya, ada warranty card. Tulisnya warranty card, tapi ini buku. Jadi bukan kartu nih, ini buku nih. Warranty card, tapi basicnya di sini kontennya ya dia kasih tahu warranty-nya sih. Oke. Lalu ada biasa user manual, quick start guide dengan berbagai macam bahasanya banyak. Oke. Mari kita coba nyalain. Please install Huawei Health on your phone and add the device. Huawei Band 4-55C. Ini enak banget, smooth banget ininya, beneran lebih enak daripada Mi Band 3. Oke. Nah, ini tombol di tengah saya belum tahu untuk apa. Dan ketika Anda mendownload Huawei Health, Anda juga diwajibkan untuk mendownload Huawei Mobile Service. Sebenarnya saya agak nggak suka sih, karena harus mendownload banyak apps hanya untuk 1 jam ini. Tapi saya nggak tahu, karena ketika saya lihat Huawei Mobile Service ini ada juga untuk NFC-nya. Jadi mari kita mulai. Oke, kita masuk ke Huawei Health-nya. Jadi langsung masuk ke Huawei ID.
Lalu ada password, oke. Dan karena saya belum punya Huawei ID, jadi saya register. Oke deh, oke aja diokein. Oke, agree. Nah, ketika Anda sudah memasukkan tadi tanggal lahir, Anda bisa di sini Anda mau use phone number atau use email address. Saya kayaknya email address aja deh, lebih aman. Oke. Wow, new version available. Oke, letter aja. Ini email address saya. Next. Lalu Anda harus set password di sini dan di sini ada dua nih. Satu harus 8 karakter minimal. Yang kedua ada letter and numbers, but no spaces. Jadi Anda harus ada letter itu huruf, dan number harus ada angka, tapi tidak ada spasi. Jadi saya akan menuliskan passwordnya saya. Nah, di sini ya access device oke deh, saya allow, ini oke, saya allow. Nah, langsung saya ke devices, lalu add, lalu smart band, checking for update, updating, lagi update. Lama update-nya. Nah, di sini banyak nih, ada Huawei Band 4 Pro, ada Huawei Band 4, saya Huawei Band 4. Lalu tinggal di pair aja. Pairing guide. Oke, ini udah ada nih, searching device. Masuk, pairing. Oh, langsung pairing. Anda lihat ya, langsung pairing ya. Tuh, dia minta pairing, dia minta kita confirm di sini. Lalu pairing dan pair, nggak sulit banget. Oke, continue. Enable notification access. Ya, oke, enable. Dan di sini kita bisa atur notifikasi mana aja yang masuk ke sana. Saya butuh WhatsApp aja deh. Yang lainnya nggak usah masuk. WhatsApp sama ini penting band. Oke, lalu dan only notification data peer notification. Oke, kita oke. Access your contact, oke, boleh. For accurate head measurement, tighten the belt ya. Jadi cara pakainya nih kalau di sini, jadi kita pakai begini, lalu di sini ada satu nih dari Calpar Bone. Oke, pakai begini, lalu kita pakai. Pakainya ya agak ribet dikit ya. Seperti pakainya seperti jam normal. Kalau yang kemarin susah juga ya. Kalau yang kemarin Mi Band pakainya lebih gampang sih. Ya. Sini, masukin ke sini. Nah, kalau ini lebih presisi. Ini pakainya lebih presisi lagi. Ini bisa ke sini, oke. Oke, dan karetnya juga oke, karetnya juga enak ini. Dan tampilannya sudah full color ya, sudah full color, tidak seperti Mi Band 4, Mi Band 3. Oke. Lalu di sini balik lagi ke sini nih, sudah 72% connected, ada stepnya 0. Lalu di sini watch faces-nya kita bisa cari ya, ada more. Oke, allow. Nah, ini kita bisa download. Tuh, banyak banget. Banyak banget, tinggal kita install aja mau yang mana. Saya sih belum sempat nyari-nyari ya. Ini banyak banget. Karena memang di sini janjinya dia adalah creative watch faces. Jadi watch faces-nya banyak banget. Tiba-tiba server error. Terot ya. Oke, balik lagi, saya nggak pentingin itu. Nah, di sini ada Huawei True Sleep. Nah, saya belum pernah nyoba, tapi akan saya coba. Jadi ini saya akan nyalain. Oke, power consumption. Oke, lalu ada activity reminder. Oke, continuous heart rate monitoring. Saya offin karena nggak terlalu penting buat saya. Lalu alarm enggak, do not disturb-nya disable, notification enable, weight report-nya enable boleh lah. Ya, lalu oke, rotate to switch screen saya nggak okein dan begini aja.
Jadi setup untuk Huawei Band 4 ini begini aja, nggak sulit. Nah setelah itu tinggal ke sini aja. Di sini ada exercise record, heart rate, sleep, weight, dan stress. Nah, oke di sini ada data. Jadi dia lebih banyak main di aplikasinya sama kayak kemarin di Mi Fit ya. Tapi saya belum tahu kedetilan Huawei Band ini seperti apa. Ketika saya melihat aplikasi ini cukup oke, cukup lengkap, tapi saya nggak tahu apakah dia mendeteksi langkah itu dengan tepat. Jadi gimana si Huawei Band 4 ini mendeteksi langkah dengan tepat atau enggak? Karena yang kemarin yang saya temukan di Mi Band 3 itu ada satu kelemahan. Waktu kemarin itu saya nyetir dan sewaktu saya nyetir ke Jogja waktu itu dan saya kaget tiba-tiba langkah saya sudah 3000. Padahal saya cuma nyetir doang. Dan ketika saya lihat dia menghitung langkah itu dari gerakan tangan sepertinya. Karena saya sempat mengganti tuas beberapa kali. Jadi mungkin dari situ dan langkahnya udah 3000. Nah, di situ saya bingung berarti kan untuk measuring langkahnya itu nggak tepat. Nah, saya belum tahu untuk Huawei Band 4 ini bisa tepat atau enggak. Jadi ini sekian dulu video untuk unboxingnya. Dan nanti untuk reviewnya saya akan review lagi setelah mungkin pemakaian sekitar 3-5 hari. Nanti saya akan review lagi supaya saya bisa lebih memberikan penilaian yang tepat ke Huawei Band ini ya. Pada dasarnya kalau secara kenyamanan sih ini oke banget. Oke banget, cuman cara pakainya aja agak kaget karena yang kemarin Mi Band itu lebih mudah dipakai sedikit ya dibandingkan ini. Yang ini seperti jam pada umumnya, tapi dia punya buletannya lebih banyak ya, lebih besar dan ini tetap bisa diganti. Nah keunggulannya adalah ini bisa langsung ngecas tanpa harus ada adapter lagi seperti Mi Band. Kalau Mi Band kan ada adapternya sendiri, ketika adapter hilang atau misalkan Anda nggak bawa atau gimana Anda pusing ngecasnya. Nah ini bisa langsung ngecas, tinggal cari USB aja. Nah, biar Anda tahu, kita akan coba. Nah enaknya adalah ini bisa langsung ngecas, jadi kita langsung masukin aja ke sini. Nah ini kita sudah begini, tinggal dicas aja. Nah langsung nih dia ngecas. Nah waktu ngecas ini tampilannya seperti ini, sama seperti Mi Band, tampilannya dia charging. Tapi enaknya bisa langsung ngecas ke USB. Jadi kalau Anda nggak usah repot-repot cari atau beli konektor lagi atau adapternya buat ngecas, Anda tinggal cari USB aja, mungkin di komputer Anda, mungkin Anda lagi ngecas handphone, chargernya Anda bisa langsung pakai. Ini menu-menunya, kita tes di sini. Lalu nih ada langkahnya belum, heart rate-nya. Artinya kita coba mana cara pakainya. Oh ini bisa masuk ke ini Bluetooth mode, ada itu. Balik lagi ya, heart rate-nya kita coba masuk measuring. Nah ini lagi menghitung. BPM. Please stay still. Ini masih ngitung nih. Oh berarti masih ngitung. Stay still. Makin turun ya. Oke, 73 BPM. Ya, lalu kita back. Kita balik lagi. Ini ada tidurnya berapa? Oh, langsung ada di sini. Berapa jam tidur, berapa menit tidurnya. Kalau kemarin di Mi Band 3 nggak ada. Lalu ada workoutnya ada apa aja? Outdoor run, indoor run, ada outdoor walk, ada indoor walk, ada indoor cycle, ada elliptical, ada rower, ada free training. Ya. Oke. Back lagi. Lalu ada more ada timer, stopwatch, faces, fine point, brightness. Wow, bisa atur brightnessnya. Lower brightness at night, yes bisa. Asik juga ya. Wow, bisa paling terang. Kayaknya ini brightnessnya saya bakal paling terang deh, supaya kalau lagi di luar tetap bisa kelihatan. Keren, bisa atur brightness. Screen onnya, oh nggak usah, nanti habisin baterai. Nah
Yang saya kurang seneng ketika back ke sana langsung back gitu ya. Coba gini bisa back ya. Oh, backnya begitu. Oke. Oke. Jadi mau masuk sistem. Oke, balik lagi. Oke, backnya asik juga ya. Message ya. Oh, ini ada message. Oke. Bisa back. Nah, ini oh gini langsung message ya. Bisa langsung message. Nah, kalau ke sini. Oh, ke sini langsung menu ininya. Oke. Ini demikian menunya. Bagus sih. Kita sekarang coba untuk nggak nyala. Wih, nyala. Tapi ke message langsung. Coba kita begini. Kita tunggu mati. Nyala. Ini lebih responsif daripada Mi Band 3 yang saya rasakan. Ya, tapi memang kalau ngelihat gedenya sih ini lebih gede. Lebih gede kayaknya hampir sama gedenya, tapi ini kotak banget, ngotak ya. Sebenarnya harusnya hari ini saya bisa bandingin sama Mi Band 3-nya si Oka, tapi Oka nggak bawa Mi Band 3-nya. Ketinggalan lagi di cas. Semalam. Oke, dan demikianlah unboxing Huawei Band 4. Nanti untuk review lebih dalam, saya akan review sekitar 3-5 hari setelah pemakaian. Ditunggu aja, bakal ada next videonya untuk review Huawei Band 4. Thank you.